Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah, dia melakukan kesalahan ya. Kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman." Sungguh kami telah menguji Sulaiman. Adapun fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ujian ini tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang apa fitnah, apa ujian tersebut yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Dalam buku-buku tafsir kalau kita buka, ya, baik Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga Al-Baghawi ya, yang ada tafsir-tafsir dengan sanad ya. Semuanya riwayat Israiliyah, tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih. Wallahu alam apa ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anaba." Lalu kami lemparkan di atas kursinya, di atas singgasananya jasadan tsumma anab. Sebuah jasad, kemudian Nabi Sulaiman pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ini pun ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan jasad yang Allah lemparkan atau letakkan di atas kursi Sulaiman? Ada yang mengatakan Sulaiman sendiri dalam kondisi sakit. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah anak yang tidak sempurna tatkala dilahirkan. Nabi Sulaiman dalam suatu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Nabi Sulaiman pernah berkata, kata Nabi SAW, qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Berkata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Ini Nabi Sulaiman istrinya banyak ya. Istrinya banyak. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Seluruh wanita tersebut yang 99 atau wanita tersebut semuanya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pasukan berkuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi farisin yujahidu fi sabilillah. Ya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bawah bab man talabal walad lil jihad. Bab tentang orang yang ingin punya anak supaya anaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah, falam yakul insyaallah. Ada yang menegur dia, bilang insyaallah wahai Sulaiman. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Maka Nabi Sulaiman malam itu menggauli 99 wanita. Satu dia gauli. Ini menakjubkan bagaimana kekuatan ya Nabi Sulaiman ya, dia menggauli 99 dan setiap kali dia menggauli terjadi ejakulasi ya, karena semuanya diharapkan untuk hamil ya. Ya berarti dalam semalam dia sampai ejakulasi 99 kali ya. Ini luar biasa ya, kuatnya luar biasa ya. Kemudian tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah. Maka tidak ada seorang wanita pun yang mengandung kecuali cuma satu. Dari 99 100 wanita tersebut semuanya tidak ada yang hamil kecuali seorang wanita. Ja'at bi syiqqi rajulin, hanya cacat, hanya setengah manusia, mungkin cacat ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Sulaiman mengucapkan insyaallah, saya akan tawaf, saya akan mengelilingi 99 wanita, saya akan gauli seluruhnya, ya, semua akan hamil, akan melahirkan anak yang berjihad di jalan Allah, insyaallah. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, akan semuanya melahirkan anak-anak yang berjihad. Kata Nabi, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'in. Seluruh wanita tersebut akan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah di kemudian hari. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Sehingga yang lahir cuma satu itu pun cacat. Sebagian ulama mengatakan, ya, inilah anak yang cacat inilah yang kemudian Allah letakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman. Bahwasanya tidak ada yang lahir, cuma jasad yang tidak sempurna. Ini tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan, yang dipilih oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Sa'di, itu syaitan. Nabi Sulaiman waktu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak duduk di kursinya, dia sedang ada ujian dari Allah, entah ujian apa. Tiba-tiba syaitan datang menguasai singgasananya dalam waktu beberapa lama ya. Tatkala syaitan menguasai singgasana Nabi Sulaiman, maka mereka bikin macam-macam ya. Mereka bikin ilmu sihir, mereka letakkan di bawah singgasana Sulaiman, sehingga Sulaiman dituduh sebagai penyihir gara-gara ulah perbuatan setan-setan yang kurang ajar yang sempat menguasai kerajaan Sulaiman. Waktu itu setan-setan belum di bawah, belum tunduk kepada Nabi Sulaiman, belum waktu itu. Ya. Makanya Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir oleh sebagian orang dan Allah membantah, kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah, mereka hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di atas kerajaan Sulaiman. Ya, jadi setan sempat menguasai kerajaan Sulaiman dan mereka mengajarkan macam-macam.
Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah jadi penyihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, Sulaiman waktu menguasai alaihissalam menguasai jin, dia tidak pernah mengikuti langkah-langkah supaya menjadi sakti, enggak ada. Memang Allah kasih dia kelebihan seperti itu. Ya. Maka kata Allah, "Ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman tidak pernah kafir, walakinna syayatin kafaru. Tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan tersebut mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir. Intinya Allah alam bisawab. Inilah beberapa tafsiran dari para ahli tafsir tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, wal qaina ala kursihi jasadan. Kami lemparkan jasad atau kami letakkan jasad di atas kursinya. Ya, entah anak yang cacat, entah syaitan atau yang lainnya. Kata Allah, "Tsumma ana." Kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Mungkin waktu diuji oleh Allah dia melakukan suatu kesalahan, maka di antara sifat Nabi Sulaiman tadi, innahu awwab, senantiasa kembali kepada Allah kalau melakukan apa? Kesalahan. Maka beliau pun bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat agung. Kata Allah, "Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Maka Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Rabbku, ampunilah aku." Dan dianjurkan seorang tatkala berdoa beristighfar sebelum apa? Berdoa, mengakui dosa-dosa, bertawassul dengan istighfar kita kepada Allah tatkala kita berdoa kepada Allah. Sebagai Nabi Sulaiman, dia memulai dengan istighfar. Kata beliau, "Rabbi ghfirli," ya Allah ampunilah aku. Setelah beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau berdoa, "Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti itu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha pemberi anugerah.